Hai hai hai, sekarang aku lagi ada di Pelabuhan Wikora Pontianak karena aku mau cobain rasanya naik kapal Dharma Kartika 7 dengan rute Pontianak Semarang. Seperti yang kalian tahu juga nih, sekarang tiket pesawat tuh mahal banget. Dan kita bisa loh tetap keluar kota dengan rute alternatif lewat jalur laut dan harga yang lumayan terjangkau. Silakan. Dari Pontianak ke Semarang, durasi perjalanan sekitar 36 jam. Nanti di video ini aku akan bahas dari segi harga, kenyamanan tidur, fasilitas, sampai makanannya. Buat kalian yang ingin menimbang-nimbang mau naik kapal atau mending beli tiket pesawat aja, tonton video ini sampai habis, biar bisa jadi bahan pertimbangan. Kayaknya udah sepi banget, kayak udah pada naik ke atas kapal. Tadi juga di ruang tunggu udah nggak ada orang-orang. Kirain bakal kayak masih rame gitu kan. FYI, kapal Dharma Kartika 7 ini nggak cuma kapal penumpang, tapi juga untuk kendaraan. Untuk booking tiket kapal bisa melalui website DLU Ferry ataupun dengan aplikasi DLU Ferry. Untuk harga tiket, kemarin aku beli seharga 460-an ribu untuk tiket ekonomi kasur. Dan kalau motor itu harganya mulai dari 500-an ribu dan harga mobil mulai dari 3 jutaan. Dari pas kita naik ini, kita langsung masuk ke ruangan tempat deknya kendaraan-kendaraan. Nah, kalau misalnya kamar penumpang, kita harus naik ke lantai atas. Untuk kamar penumpang sendiri, karena aku telat datang, jadi kamar yang tersisa itu ada di lantai ini. Tapi plusnya di sini tuh cuma ada 80 penumpang aja ya. Jadi makan sedikit penumpang, aku agak seneng sih. Dan disinilah kasurku selama 36 jam di atas kapal. Pas di depannya itu ada TV dan di dekatnya juga ada chargeran handphone. Nah, kalau di deck F ini, di sini ada beberapa ruangan yang ada. Selain kamar penumpang, ada ruang medis, musola, kafetaria, smoking area, ruang informasi, toilet, dan dapur. Nah, di sini itu ruangan kamar tidurnya, rata-rata satu ruangan bisa untuk sekitar 200 penumpang. Untuk kasurnya kita bisa bebas pilih mana aja kasur yang masih tersedia. Jadi dia nggak ada nomor kasurnya di tiket. Beneran nggak ya ini gratis? Nanti coba kita cek ya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri itu terpisah, tidak ada di dalam ruangan kamar tidur, jadi adanya di luar. Untuk kamar mandi juga nggak aku videoin, tapi review aku kamar mandinya cukup bersih. Minusnya beberapa kamar mandi itu airnya keluarnya agak sedikit kecil. Untuk musola yang ada di sini itu ruangannya wangi banget, bersih dan juga adem. Jadi betah deh kalau misalnya di sini. Tapi di sini nggak boleh tidur ya. Nah, di deck G ini di sini ada pujasera, area main anak dan juga ruangan karaoke. Untuk hiburan karaoke-nya, jadwalnya ada di malam hari dan juga siang hari. Untuk menu yang ada di Pujasera juga beragam sih opsinya. Harganya juga terjangkau untuk menu makanan di atas kapal. Lihat, sayangnya di sini tidak tersedia wifi. Setahu aku, beberapa kapal ada fasilitas si wifi. Tapi di sini belum ada. Tapi tenang aja, karena di sini opsi hiburannya udah cukup oke sih. Jadi waktu lumayan nggak berasa.
iya teman-teman, biasanya kapal itu kan ada kamar VIP-nya ya. Tapi waktu itu aku udah tanya petugas, katanya kalau KM Dharma Kartika 7 ini kamar VIP-nya itu tidak tersedia. Jadi cuma ada di kapal Dharma Kartika rute lainnya. Makanya jadi kamar di sini tuh cuma ada kamar ekonomi. Jadi sekarang jam 2:30 sore, tapi kapalnya belum berangkat. Harusnya kapalnya berangkat jam 2 siang, tapi sekarang udah jam 2:30 sore belum berangkat. Wah, langitnya mendung nih. Sekarang jam 3 sore dan kapalnya ini baru berangkat. Ini kapal yang menuju kepulauan di Riau. Kapal perintis. Jadi kalau misalnya mau ke Pulau Serasan, ke Pulau Natuna bisa naik sabuk Nusantara 110. Murah banget, 50 ribuan deh kalau nggak salah. Barusan ada pengumuman pembagian makanan, jadi kita diharapkan untuk balik ke kamar. Setelah ambil makanan, sekarang kita mau makan, tapi kita balik ke lantai deck G, makan di sini sambil melihat sunset. Untuk menunya makanan pertama kali ini itu di sini ada nasi sama sayur acar dan juga daging. Terus dessertnya ada dapet puding. Untuk rasanya menurut aku tuh ini enak, tapi mungkin aku lapar banget, jadi menurut aku tuh kurang. Jadi abis makan kita jajan. Gak terasa udah malam. Nah, di jam 7 malam ini udah mulai ada musik karaoke. Mari kita ke situ. Ruangannya besar, terus kursinya juga nyaman. Nah, di sini kita bisa request lagu. Area belakang di tempat karaoke ini nyambung ke Pujasera belakang kapal. Lumayan ya, mau seru-seruan sebentar di sini. Tapi rata-rata lagunya ya lagu dangdut lawas gitu. Hipdut kayaknya nggak ada deh. Hipdut belum ada. Sekarang kita masuk ke ruang informasi.
Wah, ternyata di sini enak nih. Ada sofa, TV, dan juga ada pujaseranya. Betah banget nih di sini karena nyaman dan adem. Oke, sekarang kita mau istirahat. Lanjut besok, guys. Masya Allah, sunrise-nya bagus banget ya. Habis kita sholat subuh, nah di sini kita langsung aja menuju ke ruang informasi. Di sini kita ngeteh-ngeteh sambil ya ngelarin tugas. Dan tadi pagi-pagi tuh udah dibagiin makan paginya. Untuk menu makan paginya ini ayam dengan sayur dan juga buah semangka. Baru 3 jam makan pagi, jujur saya sudah lapar sekali. Jadi saya ke Pujasera, saya pesen nasi bebek. Jadi nanti pas pembagian makan siang saya nggak usah makan lagi. Untuk menu makan siang tadi dikasih tahu sama petugasnya kalau lauknya itu ikan. Karena tadi kita barusan makan bebek, jadi kita skip makan siang dari kapal. Harusnya sih menunya harusnya ikan ya. Kalau berdasarkan dari jadwal harusnya kita jam 2 pagi nanti nih, besok harusnya udah sampai di Semarang, tapi karena kita kemarin berangkatnya dari jam 3 sore ya, mundur, jadi mungkin juga kita nyampe di Semarang mundur. Well, kita lihat kita sampai jam berapa. Sekarang kita mau ke ruang informasi, tempat favorit. Di sana tuh enak banget sih. Nyaman banget. Kalau ini tuh gratis buat pengemudi. Pengemudi golongan 4, 5, dan 6. Oh, jadi nggak semua golongan ya? Nggak semua golongan. Oke. Kalau berbayar 30.000. Berbayar penumpang umum 30.000. Cucinya juga ya? Ya cuci, coloring ada. Oh iya, Ya. bisa cuci rambut. Kalau coloring 50.000. Ini daftar Oh, itu harganya. ada daftar harganya. Iya. Bisa warna pink gitu ya? Bisa. Oh, bisa. Pelangi. BTW, ternyata di ruang informasi ini juga ada ruang laktasi, yaitu ruangan untuk menyusui dan juga ruang difabel. Untuk makan malam, tadi dapatnya nasi telur. Nah, habis makan malam, kita sekarang mau ngabisin waktu sampai tengah malam nanti, sekitar jam 11, nonton film di ruang informasi. Jadi di sini tuh seru pada ngumpul buat nonton film. Dan sekarang jam menunjukkan 1 pagi, ternyata kita udah mau sampai di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ini bentar lagi kita mau bersandar. Wah, berarti tepat waktu ya, walaupun kita berangkatnya telat 1 jam dari waktu keberangkatan.
Sekarang waktunya kita untuk turun dari kapal. Nah, buat kalian yang misalnya mau pakai jasa porter, nanti bisa tunggu aja. Nanti bakalan ada porter yang nawarin untuk bawa apa? Yang bakalan nawarin jasa mereka bawa barang. Nah, buat kalian yang nantinya mau lanjut perjalanan ke wilayah lain seperti ke Jogja, ke Semarang, ke Bumen, ataupun tempat lain, itu nggak usah khawatir kalaupun kita dini hari ini baru turun dari kapal, karena itu travel-travel tuh banyak banget yang standby di luar pelabuhan. Nanti mungkin kalian bisa negosiasi, harganya beragam. Tapi kalau misalnya untuk yang mau pesen ojek online itu nggak bisa karena ojek online dilarang masuk ke wilayah Pelabuhan Tanjung Emas. Jadi kalian bisa pakai ojek pangkalan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung channel ini agar berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.